semuanya, welcome back to my YouTube channel dengan Rini di sini. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel saya, bisa subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Adakah di antara teman-teman yang mengalami kesulitan ketika mengajari anak-anaknya membaca dan menulis? Karena teman-teman merasa bahwa saya baru menjadi orang tua dan ini adalah anak pertama saya, sehingga saya tidak punya pengalaman untuk mengajari membaca dan menulis. Mungkin teman-teman berpikir, saya mendingan saya cari guru les untuk mengajari anak saya membaca dan menulis. Tunggu dulu. Sebelum teman-teman mencarikan guru les atau guru bimbel untuk mengajari anaknya membaca dan menulis, coba dulu tips-tips dari saya. Tips ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya mengajari anak-anak membaca dan menulis ketika saya mengajar di bimbel. Jadi saya ingin sekali untuk membagikannya kepada teman-teman. Mungkin teman-teman banyak ada yang berpikir, lah kalau saya bagikan kepada teman-teman, nanti saya dapat apa gitu loh. Jadi karena misalnya pendapatan saya berkurang atau apa gitu-gitu. Jadi motivasi saya apa gitu. Yang pertama, saya itu suka atau senang sekali kalau misalnya orang tua bisa mengajari anaknya sendiri. Karena itu membangun relasi antara orang tua dengan anak. Kenapa? Karena masa anak-anak sampai dengan 5 tahun itu adalah masa-masa kita bisa dekat dengan anak. Ketika anak-anak itu sudah SD, ya, 85% rata-rata kalian akan bertemu dengan anak hanya di pagi hari ketika mengantarkan anak sekolah atau pada malam hari sekitar jam 7-an. Baru kalian bisa bertemu atau ada yang jam 6 sih bisa bertemu dengan anak. Jadi boleh dikata intens ketemu dengan anak ketika anak di SD itu sudah lebih sedikit. Jadi saya bilang manfaatkan waktu untuk intens ketemu dengan anak itu ketika sampai anak berusia 5 tahun. Dan itu buat saya itu suatu goal atau kesenangan melihat orang tua mempunyai waktu untuk anaknya, ya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, menurut saya sebetulnya TK itu tidak perlu untuk les. Kenapa? Biasanya anak TK itu kan hanya membaca, menulis, dan berhitung. Dan saya rasa sih orang tua bisa lebih bisa meluangkan waktu untuk mengajari anak hanya membaca, menulis, dan juga berhitung. Ya, itu pemikiran saya yang pertama. Yang kedua, biarkan gini loh. Kalau misalnya anak itu sudah masuk ke bimbel, berarti otomatis waktu mereka bermain itu berkurang. Ya, waktu mereka bermain itu berkurang. Jadi biarkan mereka puaskan bermain di TK. Karena ketika di SD, takutnya atau yang ditakutkan, anak itu akan mengalami kejenuhan belajar. Karena pelajaran SD sekarang mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum, itu benar-benar menyita waktu mereka untuk bermain. Karena kalau di bimbel saya, SD itu bisa dari pulang sekolah sampai jam 6 sore. Ya, jadi pulang sekolah sekitar jam 2 atau jam 3 sampai jam 6 sore itu mereka di bimbel belajar, ya, untuk ulangan dan segala macam, atau kemudian memperdalam materi yang ada. Jadi waktu bermain mereka di SD itu sudah habis. Jadi menurut saya puaskan dulu waktu bermain sampai dengan di TK, ya. Makanya saya tuh suka menolak teman-teman kalau misalnya ada orang tua mau ngelesin anaknya ke tempat saya itu playgroup. Saya bilang jangan dulu lah. Saya selalu menolak. Kenapa? Biarkan mereka bermain dulu dengan sepuasnya. Ketika SD itu
anak-anak benar-benar akan mengalami kejenuhan belajar karena waktu bermain mereka itu hampir tidak ada. Buat saya itu kasihan untuk anaknya, ya. Jadi itu alasan saya. Buat saya anak itu harus punya waktu untuk bermain. Nah, puas-puaskan ketika di TK. Kalau orang tua mengajarinya sendiri, maka masih banyak waktu luang untuk anak-anak untuk bermain. Alasan saya yang ketiga, yaitu untuk hanya membaca, menulis, dan berhitung itu paling lama hanya dibutuhkan waktu 3 bulan. Jadi kalau misalnya orang tua murid takut nanti kelas 1-nya tidak bisa membaca dan menulis, bisa di semester 2 teman-teman mencarikan guru untuk membaca dan menulis. 6 bulan cukup untuk anak-anak itu belajar membaca dan menulis. Ya, itu alasan saya yang ketiga. Jadi bukan murni karena saya mengejar pendapatan atau penghasilan kemudian mengorbankan anak-anak, itu saya kurang gimana ya, saya nggak suka gitu, seperti itu ya. Itu alasan saya. Nah, sebetulnya manfaatnya juga ada teman-teman kalau misalnya teman-teman mengajari sendiri anak-anaknya membaca dan menulis. Manfaat yang pertama, sudah pasti teman-teman pasti akan menghemat biaya atau pengeluaran untuk mencarikan guru bimbel, ya. Terus kemudian manfaat yang kedua, saya rasa mengikuti perkembangan anak teman-teman sendiri, apalagi anak pertama ya. Buat teman-teman mungkin itu suatu kepuasan kali ya, atau kepuasan tersendiri yang memang nantinya akhirnya nanti akan teman-teman punya banyak cerita atau pengalaman bahwa si anak ini ketika belajar membaca itu seperti ini loh, seperti ini loh. Nah, itu cerita itu akan banyak gitu loh. Nah, contohnya misalnya kepuasan seorang guru ketika mengajari anak-anaknya atau murid-muridnya itu, murid-muridnya itu bisa buat kita para guru itu adalah goal kita gitu loh. Jadi buat orang tua mungkin mengikuti perkembangan anak itu sebetulnya kepuasan tersendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya masih anak pertama, wah, kalau kalian tinggalkan sepertinya kayaknya seperti buat saya ya, mungkin ada yang hilang. Nah, terus yang ketiga, mencegah anak supaya tidak jenuh dalam belajar ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika di SD itu hampir waktu bermain mereka tidak ada ya. Jadi kita bisa cegah kejenuhan itu ketika anak itu masuk di playgroup atau TK. Kemudian yang keempat, membuat kita lebih memahami karakter dan juga gaya belajar anak, dan juga teman-teman juga bisa mengetahui atau misalnya mengamati kecerdasan anak teman-teman yang dimiliki itu apa ya gitu. Jadi kita bisa sambil mengamati tuh anak teman-teman itu cerdasnya di mana. Ingat tentang 9 kecerdasan majemuk yang pernah saya sharingkan, dan juga mengenai gaya belajar anak. Nah, itu bisa teman-teman amati di situ gitu loh. Jadi kenapa kalau misalnya teman-teman sudah amati, mungkin nanti ketika SD anak itu mengalami perubahan yang membuat dia jenuh, bisa dibagikan kepada guru sekolahnya atau guru bimbelnya bahwa anak ini gaya belajarnya begini-begini loh, atau misalnya dia pinternya di sini loh, atau dia punya kecerdasannya misalnya di matematika atau bahasa. Itu teman-teman bisa mengetahui terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa sharingkan kepada guru atau misalnya guru bimbelnya ya. Jadi itu akan mempermudah kami para guru atau misalnya yang membantu teman-teman mengajari anak-anak teman-teman ketika di SD. Nah, terus manfaat yang kelima, kalau kita sudah memahami mengenai karakter anak dan gaya belajar anak, maka kita tidak akan mudah untuk mengeluh atau komplain sama guru, karena kita tahu anak ini gaya belajarnya bagaimana, karakternya bagaimana, kecerdasannya bagaimana. Yang ada kita bisa bekerja sama dengan gurunya ya. Kenapa? Memahami karakter anak itu
perlu disamakan persepsinya ya. Memahami karakter anak itu bukan hanya ketika anak itu sedang fun atau seneng ya, tapi ketika anak itu stres ya. Nah, yang membuat anak stres itu biasanya apa? Belajar. Ketika anak itu belajar, itu biasanya akan keluar karakter aslinya. Jadi bukan ketika dia fun main game ya, itu apa lagi senang-senang sama temennya segala macem, itu biasanya bukan karakter asli yang keluar gitu loh. Jadi kita harus memperhatikan karakter-karakter anak ketika anak itu stres, anak itu lagi seneng misalnya, terus anak itu lagi misalnya kita suruh itu, kalau misalnya kita suruh bagaimana sikapnya, nah itu namanya benar-benar memahami karakter anak. Jadi kalau misalnya ada guru nih misalnya memberitahukan bahwa di kelas ini anak ini misalnya ketika belajar begini, teman-teman sudah tahu gitu loh. Jadi nggak perlu oh enggak kok anakku nggak begitu gitu. Jadi teman-teman sudah tahu gitu, karena teman-teman sudah mengalami atau mengajari anak itu ketika belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya anak itu sudah jenuh, oh ulahnya begini nih. Nah jadi teman-teman nggak buru-buru menyalahkan gurunya gitu. Jadi teman-teman bisa mengingat-ingat atau bagaimana anak itu belajar dengan saya. Itu sih manfaatnya yang bisa saya bagikan ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tips-tipsnya. Oke, saya bagikan dulu tipsnya, kemudian nanti saya akan jelaskan dan juga step-stepnya dan juga contoh soalnya kepada teman-teman. Oke, tips yang pertama ya, ketika mengajari anak membaca dan menulis ya, tips yang pertama, abaikan dulu pelajaran matematika. Yang kedua, tentukan goal ya. Jadi lamanya belajar itu berapa lama? Biasanya 3 bulan. Tentukan goalnya 3 bulan. Itu sudah lancar membaca 2-3 suku kata. Kemudian yang ketiga, seminggu pertama anak-anak hanya belajar pola A, I, U, E, O ya, dengan asumsi waktu Senin sampai Jumat. Kalau misalnya ada waktu di hari Sabtu 1 jam itu untuk memberikan semacam kayak tes ya. Terus kemudian tips yang keempat, minggu kedua hanya belajar ba, bi, bu, be, bo. Kemudian tips yang kelima, minggu ketiga dan seterusnya bisa berikan 2-3 pola dalam seminggu. Atau kalau misalnya anak itu ternyata sudah memahami polanya, bisa juga berikan 1 hari 1 pola. Jadi seminggu itu bisa 5 pola ya. Kemudian tips yang keenam, biasakan anak langsung membaca ba, bukan ba, ba ya. Dari awal kalau misalnya anak misalnya membaca ba, ba, langsung dikembalikan kepada ba. Kalau anak itu mau mengeja boleh, tapi dalam hati ya, jangan dikeluarkan ya. Itu tips yang ke-6. Tips yang ke-7, setiap menebalkan atau menulis huruf itu harus bersuara. Misalnya sedang menulis ba, maka setiap kali menulis ba sekali, ba harus bersuara ba sambil menulis ba. Kemudian tulis lagi bi, harus bersuara bi ya. Tips yang ke-8, setelah selesai sampai yang terakhir yaitu se, si, su, se, su, ulangi huruf atau pola yang masih anak-anak suka lupa. Jadi khusus untuk review yang suka lupa. Jangan ditambah dulu, kira-kira sampai dia ingat, baru masuk ke 2 atau 3 suku kata yang ditambah dengan akhiran. Oke.